Kelas berapa nih? Hah? Kelas 4. Mati sudah. Tanya. Bali 'Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang tercinta. Salawat beserta salam berjunjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Pengurus Yayasan Cendekia, yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Al-Araf, dan yang terhormat Al-Ustaz yang akan berceramah pada malam hari ini, dan yang sama-sama kita hormati para jemaah Masjid Al-Araf. Tanpa memperpanjang kalimat, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu menyampaikan rohani Ramadan kepada Al-Ustaz dan juga dengan judul Taubat. Surat yang selalu terbuka kepada Al-Ustaz kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana nggak bersuara, yang sebelah sini suaranya masih coba-caping. Dengarkan. Masa jauh salahnya dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, semangat. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa futihat abwabul jannah wa futihat abwabul nar wa sufidat syayatin. Rawahul Bukhari. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu langit, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, malam yang kedua pada Ramadan, malam ketiga malam Ramadan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan ini patut kita syukuri. Kenapa Allah masih beri kita kesempatan? Allah masih bukakan pintu kepada kita untuk bertaubat dan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mari pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkirim salam pada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah Isya dan tarawih, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, izin Ustaz tadi disuruh di atas, rasanya mau khutbah Jumat, lebih enak berdiri biar anak-anak kita bisa terkontrol. Kalau enggak nanti Ustaz ceramah biasa aja, ceramah bulan di bawah. Yang pusing kita yang dengarnya. Mana yang mau didengar kayak kawanan lebah nanti, mendengung suaranya. Apa judulnya? Taubat pintu langit yang selalu terbuka. Apa arti judul ini? Judulnya dulu. Bertaubatlah, pintu langit selalu terbuka. Itu maksudnya. Jadi taubat titik dua, pintu langit selalu terbuka. Bertaubatlah, pintu langit selalu terbuka. Di dalam hadis tadi disebutkan Allah bukakan pintu-pintu langit ketika Ramadan telah tiba. Apa makna dan apa maksudnya? Selama 11 bulan perjalanan kehidupan kita sejak Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, tentu sudah banyak perbuatan dosa yang kita buat. Tentu sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tentu banyak kedurhakaan kita kepada Allah. Tentu sudah banyak hal-hal yang tidak patut kita lakukan perbuatan. Inilah Ramadan yang dihadirkan kepada kita malam hari ini. Kita diberi kesempatan kepada Allah. Betapa banyak orang-orang sebelum kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita, mungkin tahun ini tidak terlihat lagi. Kemarin beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, salah seorang teman Ustaz penceramah juga sedang imam sholat Jumat, Pak. Bayangkan betapa inginnya kita seperti itu. Sudah jelas tempatnya tuh.
Rakaat pertama baru sholat Jumat ketika ruku, tumbang dan tidak bangkit lagi, berangkat. Tidak tahu kita mungkin besok, mungkin lusa dan seterusnya. Tetapi malam hari ini kita ingin tegaskan, bertaubatlah sementara pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Jangan nanti keluar tengok pintu langit mana pintu langit itu akan ada tuh. Pergi nanti pulang dari sini tengok ke atas, mana pintu langit kata Ustaz Tuhan. Itu maksudnya. Allah senantiasa membukakan pintu-pintu ampunannya. Satu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat pernah bertanya, "Atadru man ittaba?" Apakah kalian tahu apa itu yang orang yang bertaubat? Jawab sahabat, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Pertama, kata nomor satu, taubat itu adalah Sudah, pertama. Sudah selesai. Oh, udah, berarti sudah selesai. Sudah selesai kan? Sudah. Apa? Taubat adalah kembalinya seseorang dari perbuatan keburukan kepada kebaikan. Nah, kalau nanti ini anak-anak ini ribut dari mana? Kan yang akan diberikan kontrol. Apa tadi? Kembalinya seseorang dari perbuatan keburukan kepada perbuatan kebaikan. Wah, mic-nya satu mic-nya, nanti nomor dua lagi mic-nya. Berganti. Apa maknanya? Ketika dalam kehidupan ini kita telah terlalu banyak berbuat dosa dan salah. Memasuki bulan Ramadan ini kita kuatkan diri kita dengan banyak berdoa. Kenapa? Belum tahu kita bulan Ramadan yang akan datang atau bulan Ramadan ini akan sampai ke penghujung Ramadan ini nanti. Maka bertobatlah sementara Allah telah bukakan pintu-pintu langit untuk kita. Allah telah bukakan pintu kemaafannya kepada kita. Sebelum kita terlambat, sebelum kita dijemput oleh ajal, maka yang pertama kita lakukan adalah taubat. Apa itu taubat? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Bukannya taubat sama lalu, makan bakso nanti makan lalu kemudian kepedasan, taubat pakai sambal. Kenapa? Pedas betul. Begitu besok nggak ada sambal, mana sambal? Nah, itu teman-teman sambal lado namanya. Begitu nggak ada sambal, dicari sambalnya. Kenapa? Nggak enak. Ternyata pedas itu enak. Ternyata taubat itu memberikan kenikmatan pada diri kita. Yang kedua, habis waktunya. Yang kedua, kembalinya seseorang dari perjalanan jauh atau perbuatan dosa kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Setiap waktu dan setiap malam terbuka kesempatan untuk kita memohon ampun kepadanya, beristighfar, memperbanyak istighfar, lalu kemudian kita berpikir, karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Yang keistimewaan Ramadan ini tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah terdapat di dalamnya perintah puasa selama 1 bulan penuh. Tidak ada perintah puasa selama 1 bulan penuh di bulan-bulan yang lain. Yang ada hanya pada bulan Ramadan. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan.
maka adalah perbuatan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan ini, dan kedua Ramadan nanti pun memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan nanti unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Maka ketika kita kembali kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ini menandakan kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaan Ramadan inilah, maka pintu taubat Allah bukakan kepada kita. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, hei manusia, hei orang-orang yang beriman, betapapun banyak dosa yang kalian perbuat, betapapun banyak dosa yang kalian lakukan, ini bulan Ramadan, tempat kalian menempat diri, tempat kalian mendekatkan diri padaku. Kenapa? Allah bukakan pintu langit, Allah bukakan pintu kebajikan, Allah bukakan pintu kemunafikan. Lebih dari itu lagi, setan dibelenggu. Apa setan itu dirantai kakinya seperti rantai biasa? Bukan itu maksudnya. Maksudnya Pak, setan dibelenggu, setan terbelenggu itu karena kuatnya iman kita selama puasa itu, karena kuat dan kokohnya iman kita selama puasa itu, selama bulan Ramadan itu, sehingga iblis tidak bisa menggoda kita. Itu maksud dibelenggu itu. Nggak bisa dia mengganggu kita. Kenapa? Kokohnya pertahanan iman kita. Kenapa? Kuatnya keamanan kita. Kenapa? Safety kita ini sudah paripurna. Maka wajar kemudian iblis laknatullah terbelenggu dikarenakan kokohnya keimanan kita. Mau apa lagi? Ada sudah nomor 3. Belum kan? Sudah. Yang ketiga, seseorang yang bertaubat itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dah. Jadi bukan? Dah. Catatan yang berisi. Ini ada mana? Belum. Hah? Lupa katanya. Coba kalian. Betul. Berjanji tidak mengulanginya lagi. Orang yang bertaubat itu berjanji tidak mengulangi, sebenar-benar bertaubat, berjanji dia tidak mengulangi perbuatan itu. Jangankan mengulangi, berniat pun tidak lagi. Berniat pun tidak lagi. Inilah dimaksud dengan tidak mengulangi. Inilah dimaksud dengan kembali kepada diri Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad
نبينا ونورنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة سنة تراوي جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله